Sidang jemaat Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, selamat hari Minggu, salam. Baik, akan kami sampaikan berita jemaat untuk kita pada hari ini, Minggu tanggal 29 Januari 2023, Minggu ketiga sesudah Epifanias. Membuat nyata atau jelas sebagai penampakan Yesus setelah dibaptis. Penekanan pada penyataan Yesus sebagai terang bagi bangsa-bangsa yang belum mengenal Tuhan. Sementara subtema kita pada minggu hari ini, hikmat Allah menjadikan hidup berdaya guna. Pelayanan ibadah pada hari ini sebagaimana yang ditampilkan di layar, tidak perlu saya sebutkan lagi, tidak perlu saya bacakan. Kemudian berita jemaat yang bisa kami sampaikan, yang pertama tentu saja berkaitan dengan pelayanan, berita keuangan, berita lain-lain, berita kelahiran, ulang tahun, kelahiran dan ulang tahun perkawinan. Bisa Bapak Ibu baca ya kalau ada disediakan di dalam berita jemaat. Namun demikian kami hanya membacakan satu berita lain-lain yang akan kami bacakan demikian. Kepada saudara-saudari yang akan mengikuti katekisasi CD tahun 2023 agar segera mendaftarkan diri, silakan mengambil formulir di kantor Majelis Jemaat GKI Pata setiap jam kerja hari Selasa sampai dengan Sabtu pukul 8 sampai 14 WITA. Setelah formulir diisi, lampirkan satu lembar fotokopi kartu baptis. Pendaftaran ditutup terakhir pada tanggal 28 Februari 2023 dan pembelajaran katekisasi CD akan dimulai pada bulan Maret 2023. Barangkali itu yang bisa kami sampaikan berita jemaat untuk kita pada pagi hari ini. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu. Tuhan Yesus memberkati. Dan kami undang kita bangkit bersama-sama untuk memulai ibadah ini. Dan kita puji Tuhan dari PKJ nomor 17 bait pertama dan kedua. Mari kita puji.
Panggilan beribadah. Beribadahlah kepada Tuhan demi kemuliaan nama-Nya. Sujudlah kepada Tuhan berhiaskan kekudusan. Bersukacitalah dan bersoraklah. Bersyukurlah di hadapan Tuhan sebab Ia baik. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setia-Nya. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Nas pembimbing. Katakanlah kepada orang-orang yang tawar hati, kuatkanlah hati, janganlah takut. Lihatlah, Allahmu akan datang dengan pembalasan dan dengan ganjaran Allah. Ia sendiri datang menyelamatkan kamu. Doa pengakuan dosa. Ya Tuhan yang Maha Kuasa dan Pengasih, kami merendahkan diri di hadapan-Mu dan mengaku segala dosa yang telah kami lakukan. Dampak perbuatan yang salah dan berdosa ini, ada yang terluka dan tersakiti fisik maupun psikis. Kami membangkitkan amarah-Mu ya Tuhan. Kami tidak patuh pada firman-Mu. Kami mengakui segala kesalahan dan dosa yang kami perbuat. Kami berseru dan mohon pengampunan-Mu ya Tuhan. Layakkanlah kami mendapatkan belas kasih-Mu. Anugerahkanlah Roh Kudus kepada kami, agar kami menjadi manusia baru. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat kami undang bangkit berdiri. Selaku hamba Yesus Kristus kami memberitakan keampunan dosa bagi setiap orang yang telah mengaku dosanya di hadapan Allah dengan tulus ikhlas. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal,
supaya setiap orang yang percaya kepada Dia jangan binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Dengarkanlah akan hukum Tuhan. Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab. Carilah dulu kerajaan Allah beserta kebenarannya, maka semua ditambah padamu. Haleluya, haleluya. Mintalah Tuhan pasti memberi, carilah kau pasti dapat, pintu dibukanya bila kau ketuk. Haleluya, haleluya. Bukan makanan saja kau perlu, paling perlu firman Allah yang merupakan jaminan hidupmu. Haleluya, haleluya. Pembacaan Alkitab diambil dari baru Matius pasal 5 ayat 1 dengan 12 dengan perikop khotbah di bukit. Ketika Yesus melihat orang banyak itu, naiklah ia ke atas bukit, dan setelah ia duduk, datanglah murid-muridnya kepadanya. Maka Yesus pun mulai berbicara dan mengajar mereka, katanya, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang mempunyai kerajaan surga. Berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena merekalah yang mempunyai kerajaan surga. Berbahagialah kamu jika karena aku
kamu dicela dan dianiaya, dan kepadamu dipitnahkan segala yang jahat. Bersukacita dan bergembiralah, karena upahmu besar di surga. Sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi sebelum kamu. Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu. Haleluya, haleluya, haleluya. Puji-pujian dari Jemaat Lingkungan Zaitun.
Kita akan mendengarkan pelayanan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Johnson Simanjuntak MTH. Kita bersatu dalam doa. Urapi kami ya Tuhan dengan Roh-Mu yang kudus, agar firman-Mu yang tertulis dalam Mika pasal 6 ayat 1 sampai 8 dapat kami pahami dan hayati, bahkan mendorong kami untuk bertekad melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan, sebagaimana terdapat dalam kitab Mika ini. Dalam dan oleh Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Nas Alkitab yang kita renungkan bersama dalam kesempatan ini terambil dari Mika pasal yang ke-6, ayat pertama sampai ayatnya yang ke-8, yang saya bacakan demikian. Pengaduan, tuntutan, dan hukuman Tuhan terhadap umat-Nya. Baiklah, dengarlah firman yang diucapkan Tuhan. Bangkitlah, lancarkanlah pengaduan di depan gunung-gunung, dan biarlah bukit-bukit mendengar suaramu. Dengarlah hai gunung-gunung pengaduan Tuhan, dan pasanglah telinga hai dasar-dasar bumi. Sebab Tuhan mempunyai pengaduan terhadap umat-Nya, dan Ia berperkara dengan Israel. Umatku, apakah yang telah kulakukan kepadamu? Dengan apakah engkau telah kulelahkan? Jawablah aku. Sebab aku telah menuntun engkau keluar dari tanah Mesir, dan telah membebaskan engkau dari rumah perbudakan, dan telah mengutus Musa dan Harun dan Miriam sebagai penganjurmu. Umatku, baiklah ingat apa yang dirancangkan oleh Balak Raja Moab, dan apa yang dijawab kepadanya oleh Bileam bin Peor, dan apa yang telah terjadi dari Sitim sampai ke Gilgal, supaya engkau mengakui perbuatan-perbuatan keadilan dari Tuhan. Dengan apakah aku akan pergi menghadap Tuhan dan tunduk menyembah kepada Allah yang di tempat tinggi? Akan pergikah aku menghadap Dia dengan korban bakaran, dengan anak lembu berumur setahun? Berkenankah Tuhan kepada ribuan domba jantan dan kepada puluhan ribu curahan minyak? Akan kupersembahkankah anak sulungku karena pelanggaranku, dan buah kandunganku karena dosaku sendiri? Hai manusia, telah diberitakan kepadamu apa yang baik, dan apakah yang dituntut Tuhan daripadamu, selain berlaku adil, mencintai kesetiaan, dan hidup dengan rendah hati di hadapan Allahmu. Sampai demikian jauh Mika pasal 6 ayatnya yang pertama dan ayatnya sampai ayatnya yang ke-8. Ibu bapa dan saudara-saudari yang saya kasihi dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, seorang raja bernama Hammurabi yang memerintah Mesopotamia sekitar tahun 1795 sampai 1750 sebelum Masehi, atau sekitar 4000 tahun yang lewat, menuliskan hukum tertulis di atas batu. Sepanjang dapat diteliti, inilah hukum tertulis yang pertama yang pernah ada. Hukum ini terdiri dari 275 ayat
ditulis dalam batu dan sekarang masih ada tersimpan di beberapa museum. Antara lain Museum Louvre di Paris. Pada waktu itu raja adalah wakil dari Tuhan. Sehingga diyakini apa yang dikatakan atau ditulis oleh Tuhan itu juga diyakini pada waktu itu adalah keinginan dari Tuhan. Sehingga bagi masyarakat Mesopotamia, hukum yang telah ditulis oleh Hammurabi adalah hukum dari Tuhan. Sederhana sekali tujuan daripada penulisan hukum ini, kalau dibaca secara keseluruhannya, ialah agar terjadi ketertiban di tengah masyarakat. Dan yang kedua, agar tercipta keadilan dalam arti agar semua masyarakat tanpa kecuali mendapat keadilan. Ibu Bapak dan Saudara, dan dia kemudian mengatakan tidak ada perdamaian tanpa keadilan. Tidak ada ketentraman tanpa keadilan. Dan barangkali inilah yang membuat betapa pentingnya untuk menegakkan keadilan, sehingga di negara kita sendiri dan banyak negara ada 4 pilar penegak keadilan: polisi, pengacara, jaksa, dan hakim. Untuk khusus antara lain ketertiban dan pengadilan. Nas kita yang terdapat dalam Mika pasal 8, pasal 6 ayat 1 sampai 8 ialah digambarkan bahwa Tuhan berperkara dengan umat Israel. Pertama ialah ada tuduhan dari umat Israel bahwa Tuhan terlalu membuat mereka capek. Terlalu menuntut mereka banyak hal. Mereka memang berdosa, tapi mereka tidak rela untuk dituntut terlalu banyak. Lalu kemudian Tuhan menjawab, kalaupun saya menuntut kamu karena saya telah melakukan banyak kebaikan kepada engkau. Saya telah membebaskan kalian dari perbudakan di Mesir. Saya telah menyelamatkan kalian dari rencana jahat Raja Balak yang menyuruh dukun Bileam untuk mengutuk, tapi kemudian saya robah menjadi memberkati. Saya telah menyelamatkan kalian karena kalian saya anggap orang penting. Dan semua penting, tanpa kecuali. Kalian saya buat sangat berharga. Dengan demikian Tuhan mengatakan, jikalaupun ada tuntutan kepada kalian untuk bersyukur dan mempersembahkan korban, itu wajar-wajar saja. Datang pembelaan dari orang Israel. Pertama mereka mengatakan, apalagi yang harus kami buat? Apakah Tuhan menginginkan lembu jantan yang berumur 1 tahun? Kalau engkau memerlukan 1000, kami siap. Kalau kau memerlukan segala wangi-wangian bertonton, kami siap. Tapi juga kalau kamu, Tuhan, kepingin kami mempersembahkan anak kami yang sulung, kami siap. Hebat kesediaan orang Israel ini. Pada waktu itu, untuk memulihkan hubungan antara manusia dengan Tuhan adalah melalui mengorbankan segala korban bakaran. Ditawarkan 1, ditawarkan 1000, kalau perlu ditawarkan anaknya, asal Tuhan jangan lagi terlalu banyak menuntut.
Ibu Bapak dan saudara yang saya kasihi dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, rupanya Tuhan tidak berkenan untuk itu. Salah sasaran. Hubungan masyarakat ataupun hubungan Israel dengan Tuhan bukan salah oleh karena mereka tidak beribadat. Hubungan ini salah bukan oleh karena orang Israel tidak berupaya berbuat baik kepada Tuhan. Justru hubungan ini salah karena umat Israel tidak baik kepada umatnya. Umat Israel sangat baik terhadap Tuhan. Nyanyian pujian dipersembahkan. Korban syukur dikasih. Persembahan bakaran tidak pernah terlambat. Tapi ketika diukur dari hubungan antara manusia, mereka sangat payah. Bagaimana rupanya hubungan antar manusia? Mika menggambarkan secara jelas. Sebagaimana terdapat dalam Mika pasal 7 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-6. Tapi saya bacakan hanya 2 ayat. Mika pasal 7 ayat 2 dikatakan demikian, sambil sedikit saya terjemahkan secara baru. Orang saleh sudah hilang dari negeri ini. Kalau saya terjemahkan, para imam, kalau ada pendeta sudah hilang dari sifatnya. Tiada lagi orang yang jujur di antara manusia. Tidak ada yang jujur. Mereka semua mengincar darah. Lebih tepat, mereka selalu berupaya untuk mencari keuntungan kalau perlu menghilangkan nyawa orang lain. Mereka menangkap yang lain dengan jaring. Siapa yang bisa ditangkap-tangkap asal itu mendapat keuntungan. Tangan mereka sudah cekatan berbuat jahat. Bisa juga hati mereka cekatan untuk berbuat jahat. Pembesar atau pejabat-pejabat memberi putusan sehendaknya, semaunya, seakan-akan mereka yang memiliki dunia ini. Dan yang paling parah, hakim dapat disuap. Mereka memutarbalikkan keadilan. Ibu Bapak dan saudara yang saya kasihi dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, yang terjadi ialah ketidakjujuran, ketidakadilan, merasa biasa berbuat jahat, yang mempunyai kuasa tidak melindungi orang kecil. Bahkan penegak hukum memutarbalikkan hukum. Dengan demikian, jikalau orang Israel mengatakan, baik, kami akan memberikan persembahan kepada engkau, salah, tidak tepat. Justru yang diinginkan oleh Tuhan bukan persembahan, bukan korban bakaran. Tetapi yang diinginkan oleh Tuhan ialah sikap hidup, karakter, motivasi hidup. Karakter yang bagaimana yang dikehendaki oleh Tuhan. Dalam ayatnya yang ke-6, dalam ayatnya yang ke-8, ada 3 karakter yang dituntut oleh Tuhan yang diyakini bisa dilakukan oleh setiap orang. Pertama ialah adil. Itu menarik. Adil. Yang kedua ialah setia. Dan yang ketiga adalah rendah hati. Kita akhir-akhir ini disibukkan dengan berita televisi tentang pengadilan pembunuhan yang terjadi beberapa bulan yang lewat. Hampir semua memperhatikan. Kenapa diperhatikan? Saya suka menonton ini hanya mau mengetahui apakah keadilan
ditegakkan. Sepanjang bisa saya lihat mereka berupaya untuk menegakkan keadilan. Tapi begitu pentingnya ini, hampir mulai jam 9 sampai jam 3, ini ditayangkan secara live. Untuk mengatakan betapa perlunya keadilan. Ibu bapak dan saudara yang saya kasihi dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, kenapa harus adil? Karena Tuhan itu adalah Tuhan yang adil. Tadi saya katakan, saya kutip Hammurabi, hukum itu adalah kehendak daripada Tuhan. Maka setiap orang yang melakukan keadilan, berjuang untuk keadilan, dia bukan hanya berjuang untuk dirinya, tapi juga berjuang untuk Tuhan. Untuk itu, saya tetap kembali kepada si Hammurabi. Maka perlu hukum yang adil, tapi tidak cukup hukum yang adil. Perlu orang-orang yang mau bertindak, berpikir dan melakukan yang adil. Tidak perlu kadang-kadang hukum yang baik tapi dilakukan oleh orang yang tidak baik. Masalah juga. Dan yang ketiga, perlu ada sistem agar keadilan itu bisa terwujud. Sistem yang paling nyata adanya pengadilan. Ibu bapak dan saudara yang saya kasihi dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, Mika mau mengatakan, setiap upaya untuk tidak adil, baik yang dilakukan oleh orang-orang yang bertindak dalam pengadilan maupun yang kita lakukan, adalah mengurangi ataupun melecehkan kemanusiaan itu, juga melecehkan cinta kasih Tuhan kepada setiap orang, di mana Tuhan ingin adil kepada setiap orang. Tuhan menginginkan keadilan pada saudara. Tuhan menginginkan keadilan untuk saya. Tanpa kecuali, tanpa suku, tanpa melihat agama. Ketika kita tidak adil, itu berarti segala bentuk dari ibadat kita menjadi sia-sia. Itu pertama. Yang kedua adalah setia. Ini menarik. Setia yang dikatakan di sini memang adalah setia kepada Tuhan. Tetapi kesetiaan kepada Tuhan itu harus terwujud. Sering sekali ialah setia kita kepada Tuhan apabila kita rajin ke gereja. Benar juga. Tapi rajin ke gereja belum terwujud dalam praktek hubungan dengan manusia, juga sering sekali tidak punya arti. Mika mau mengatakan, atau Tuhan mau menginginkan, kesetiaanmu adalah harus terwujud dalam sikapmu yang selalu melakukan yang baik, yang membahagiakan, yang mensejahterakan orang lain. Walaupun kita berbuih mengatakan saya setia Tuhan kepada engkau. Tetapi ketika kita tidak menghargai orang lain, toh tidak ada gunanya. Contoh yang paling konkret sekarang mau dibuat aturan undang-undang tentang lebih diperhalus asisten rumah tangga, pembantu rumah tangga. 17 tahun ini tidak bisa terwujud. Kenapa? Kenapa kemudian orang pergi ke Malaysia untuk menjadi pembantu? Sampai tahun ini saya masih terikat kontrak dengan Malaysia. Banyak sekali pembantu rumah tangga. Kenapa di Indonesia tidak ada? Rupanya hanya satu masalahnya. Penghargaan terhadap mereka sangat kurang. Ketika kita kurang menghargai dalam segala bentuk kepada pembantu rumah tangga kita, Anda pun juga bukan orang yang setia. Walaupun saya melihat ada banyak keluarga yang setia ketika ada pembantu di rumahnya 20 tahun.
Dia orang yang setia karena dia menghargai pembantunya. Ini sebagai contoh. Yang ketiga dikatakan adalah rendah hati. Kenapa kita rendah hati? Kita rendah hati pertama ialah karena setiap orang kita ini sama di posisi Tuhan. Orang yang kepadanya Yesus Kristus mati di kayu salib. Siapapun Anda pejabat, oke, terima kasih. Anda orang hebat, terima kasih. Tapi Anda tidak hebat. Yesus mati untuk kamu. Yesus mati untuk saya. Ketika saya menghargai orang lain, tidak menempatkan diri di atas, maka saya menghargai juga cinta kasih Yesus kepada dia. Amsal mengatakan, kesombongan adalah awal dari kehancuran. Yang hancur bukan hanya dirinya, tetapi adalah orang lain. Tadi kita mendengarkan apa yang terdapat dalam Matius pasal 5 ayat 1 sampai 12 yang terkenal dengan ucapan berbahagia, 9 ucapan berbahagia yang diucapkan oleh Yesus di bukit. Sengaja tidak saya khotbahkan karena memang sangat kaya dan saya pikir saya tidak cukup berkhotbah 20 menit untuk itu. Tapi salah satu intinya dalam ayat 8 sampai 9 ialah siapa yang mau memperjuangkan kebenaran, siapa yang haus akan kebenaran, dialah yang empunya kerajaan surga. Kalau itu saya kaitkan ini dengan apa yang saya katakan tadi, siapa yang mau berlaku adil, bertindak adil, berpikir adil, Andalah yang berbahagia. Siapa yang mau rendah hati menghargai setiap orang dengan segala keberadaannya, Andalah yang berbahagia. Mari kita pulang dari gereja ini dengan tekad. Saya bisa berbahagia. Amin. Baik Ibu Bapak dan saudara-saudara yang saya kasihi dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, kita menaikkan doa syafaat. Terima kasih ya Tuhan, Mika mengajar kami agar bertindak adil, berpikir, dan kalau perlu berjuang untuk adil. Kami juga diajar untuk setia dan rendah hati. Kami ingin bahagia ya Tuhan. Oleh karena itu ajar kami sebagaimana yang Tuhan kehendaki. Seperti apa yang Mika telah anjurkan untuk orang Israel. Terima kasih ya Tuhan, semua kami bisa bahagia. Semua kami akan mendapat kebahagiaan ketika kami mengajar keadilan, rendah hati, dan juga setia. Buatlah bangsa kami ya Tuhan menjadi bangsa yang mencintai keadilan. Buatlah orang-orang yang terlibat untuk menegakkan keadilan melakukan profesinya secara bertanggung jawab. Kuatkan mereka ya Tuhan, agar mereka sekuat tenaga berjuang, agar setiap masyarakat, anggota masyarakat mendapat keadilan itu. Sertai aparat yang bertindak dalam keadilan seperti polisi, pengacara, jaksa, dan hakim. Urapi mereka ya Tuhan dengan hikmat, agar dalam rangka menjalankan profesinya,
mereka benar-benar berupaya sekuat tenaga semampu mereka untuk menegakkan keadilan. Dan kami bersyukur mempunyai mereka. Ada banyak masyarakat yang terbantu oleh karena kejujuran mereka. Walaupun kadang kami tidak perlu menutup mata, ada juga yang dirugikan karena kecurangan-kecurangan. Oleh karena itu ya Tuhan, jauhkan kami dari segala bentuk kecurangan, agar orang lain juga berbahagia, merasakan cinta kasih-Mu. Inilah doa kami yang kami panjatkan dalam nama Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita akan memuji dan memuliakan nama Tuhan dari Kidung Jemaat, tidak tercantum dalam untuk persiapan baptisan kudus. Kidung Jemaat 309 ayat 1. Ibu bapak dan para saksi kami undang maju ke depan. Biar ku tumbuh di batangmu, ya pokok anggur yang benar, supaya kau hidupkan aku menjadi ranting yang segar. Jika Engkau beri berkat, aku berbuah yang lebat. Saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus, sebelum kedua anak ini menerima baptisan kudus, hendaklah kita mendengar pesan Yesus Kristus tentang baptisan itu. Ia bersabda kepada murid-muridnya demikian, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptiskanlah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Dengarlah juga firman Allah yang menyatakan pengasihan Yesus kepada anak-anak, seperti tertulis dalam Markus 10 ayat 13 sampai 16. Lalu orang membawa anak-anak kecil kepada Yesus supaya ia menjamah mereka. Akan tetapi murid-muridnya memarahi orang-orang itu. Ketika Yesus melihat hal itu, ia marah dan berkata kepada mereka, "Biarkan anak-anak ini datang kepadaku, jangan menghalang-halangi mereka. Sebab orang-orang seperti inilah yang mempunyai kerajaan Allah. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa tidak menyambut kerajaan Allah seperti seorang anak kecil, ia tidak akan masuk ke dalamnya." Lalu ia memeluk anak-anak itu sambil meletakkan tangannya atas mereka, ia memberkati mereka. Saudara-saudari, marilah kita berdoa untuk kedua anak ini. Ya Allah, Bapa kami yang di surga, kami membawa anak ini supaya diberkati oleh Tuhan. Anak-anak ini akan dibaptis dengan air dalam nama Tuhan. Kiranya Tuhan membaptiskannya dengan Roh Kudus,
dan mensucikan dia agar menjadi kepunyaanmu. Terimalah dia dalam kerajaanmu. Janganlah menghentikan karuniamu, melainkan peliharalah dia dalam kasihmu, supaya dia tetap setia dalam pergumulan percaya dan beroleh keselamatan yang kekal. Amin. Sidang jemaat kami undang bangkit berdiri. Bersama-sama dengan keluarga ini dan sekalian orang Kristen dan massa, marilah kita mengucapkan pengakuan iman. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang, pengampunan, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Haleluya. Jemaat, silakan duduk. Sekarang saya mau bertanya kepada ibu bapak dan saksi yang menggantikan anak ini karena ia belum menyadari akan dirinya. Apakah saudara percaya dalam nama Bapa, Anaknya Yesus Kristus dan Roh Kudus seperti pengakuan kita orang Kristen? Jawablah, ya, saya percaya. Apakah saudara meminta supaya anak-anak ini dibaptiskan di atas dasar pengakuan iman kita tadi? Jawablah, ya, saya minta. Apakah saudara berjanji untuk memimpin, memelihara, serta mengajarkan anak ini menurut kepercayaan kita, supaya ia taat kepada firman Tuhan yang terdapat dalam Alkitab? Jawablah, ya, saya berjanji. Ya, saya berjanji. Ya, sudah umur 1 tahun ini. Tiffany Bleselia Anggen. Aku membaptiskan engkau dalam nama Allah Bapa, Anaknya Yesus Kristus, dan persekutuan di dalam Roh Kudus. Allah yang pohon segala rahmat, dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus telah memanggil engkau. Ia juga menguatkan, memelihara, dan menguduskan engkau sampai kepada kehidupan yang kekal. Amin. Gloria Marensa Anggen. Aku membaptiskan engkau dalam nama Allah Bapa, Anaknya Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus. Allah yang pohon segala rahmat, dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus telah memanggil engkau. Ia juga menguatkan, memelihara, dan menguduskan engkau sampai kepada kehidupan yang kekal. Amin. Mari kita berdoa mengucapkan syukur. Ya Tuhan Bapa yang Maha Kuasa dan Pengasih, kami mengucap syukur dan meninggikan nama-Mu oleh karena Tuhan sudah mengampuni kami dan sudah mengangkat kami oleh Roh Kudus menjadi anak-Mu dan ahli waris surga serta menjadi anggota jemaat-Mu. Kami memohon
agar ibu bapa dan saksi mendapat berkat dari Tuhan, sehingga mereka dapat memelihara dan membimbing kedua anak ini sesuai dengan perjanjiannya tadi dan sesuai kehendak Tuhan yang Maha Kuasa itu. Pimpinlah ibu bapa dan anak-anak ini sehingga mereka bersama-sama dapat memiliki hidup yang kekal sampai selama-lamanya. Amin. Kepada ibu bapa dan saksi kami menasihati supaya saudara-saudara jangan melupakan perjanjian saudara tadi yang diucapkan di hadapan Tuhan dan sidang jemaatnya. Berilah teladan yang baik kepada anak ini, ajarlah dia berdoa, bawalah ia masuk ke rumah gereja agar sejak kecilnya ia sudah menjadi anggota gereja yang hidup dari Tuhan kita Yesus Kristus. Kiranya Tuhan menolong saudara-saudari. Amin. Silakan pulang. Sudah. J 215 ayat 1 dan 2. Persembahan syukur yang pertama dan yang kedua. Dengarkanlah firman Tuhan tentang persembahan kepada Tuhan. Hai suku-suku bangsa, kepada Tuhan sajalah kemurahan dan kekuatan. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya. Bawalah persembahan dan masuklah ke pelatarannya. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa kami yang di surga, dengan kasih setiamu, Tuhan memberikan karunia dan berkat
yang kami perlukan demi sejahtera dan bahagia hidup ini. Tanda dari syukur dan sukacita, kami menyerahkan persembahan dalam ibadah ini. Terimalah persembahan umat-Mu yang diserahkan sebagai wujud ketaatan kepada perintah-Mu, agar dapat dikelola secara bertanggung jawab untuk melayani Tuhan demi kemuliaan nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami serahkan persembahan ini. Amin. Persembahan diiringi dengan jemaat penyanyi dari PKJ 281. Tiap orang harus tahu, tiap orang harus tahu, tiap orang harus tahu siapa Yesus. Dia bagai bunga bakung, bintang fajar cemerlang, yang terindah tak bertara. Tiap orang harus tahu, tiap orang harus tahu, tiap orang harus tahu, tiap orang harus tahu siapa Yesus. Tiap orang harus tahu, tiap orang harus tahu, tiap orang harus tahu siapa Yesus. Dia penyembuh ragaku, juru selamat jiwaku. Dia membaptiskan aku dengan api Roh Kudus. Tiap orang harus tahu, tiap orang harus tahu, tiap orang harus tahu siapa Yesus. Tiap orang harus tahu, tiap orang harus tahu, tiap
Sidang jemaat, kami semua undang bangkit berdiri. Allah telah menggenapi janjinya kepada kita dengan kedatangan Kristus di tengah-tengah kita. Masa keselamatan telah tiba bagi kita. Kita diangkat menjadi keluarga kudus dalam Dia. Ia meminta kita untuk memberitakan kabar sukacita ini kepada saudara-saudari yang berada di sekitar kita. Pulanglah dengan sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Allah sumber segala kasih karunia yang telah memanggil kita dalam Kristus kepada kemuliaannya yang kekal. Dia yang melengkapi, meneguhkan, menguatkan dan mengokohkan saudara-saudari. Dialah yang mempunyai kuasa sampai selama-lamanya.